BLT Dana Desa versi saya. Perlahan tapi pasti dampak pandemi COVID-19 sudah dirasakan oleh warga di desa, utamanya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di tanah rantau. Berbagai aturan telah diterapkan oleh pemerintah, dari tetap di rumah, rajin menjaga kebersihan, wajib pakai masker, wajib lapor bagi mereka yang terpaksa untuk pulang ke kampung halaman, hingga larangan mudik bagi mereka yang merantau di daerah yang sudah menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar. Sebelum diterapkannya aturan larangan mudik, banyak warga desa yang terpaksa mudik atau pulang ke kampung halaman dengan berbagai alasan, mulai dari kehilangan pekerjaan sementara atau tetap, usaha sepi atau bangkrut, dan alasan lainnya yang memaksa mereka pulang ke kampung halaman, tempat di mana mereka lahir. Mereka telah berkumpul dengan keluarga di kampung, meratap dengan penuh harap kepada pemerintah. Kabar gembira datang, dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. Media gencar memberitakan informasi mengenai kebijakan ini, mulai dari besaran BLT Rp600.000 per bulan yang diberikan selama 3 bulan per kartu keluarga, hingga hukuman berat bagi oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenang. Sayangnya, banyak warga desa yang gagal paham. Banyaknya informasi yang ngawur dan tanpa dasar membuat warga desa semakin babi bu merespon kabar BLT ini. Saya melihat sendiri meme presiden tentang jaminan pemerataan BLT dan ajakan berani lapor bagi warga yang tidak menerima bantuan dibagikan oleh warga desa di sosial media. Entah siapa yang membuat, apakah meme itu dibuat dengan sengaja atau dibuat oleh orang yang gagal paham. Saya meyakini bahwa ada sekelompok orang yang sedang memperkeruh keadaan. Terlihat seperti sudah direncanakan sedemikian rupa. Kembali lagi ke BLT Dana Desa. Bagaimana mekanismenya? Sesuai Peraturan Menteri Desa PDTD Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dana desa dapat digunakan untuk pemberian BLT bagi warga desa yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jika dilihat dari total BLT per desa, ketentuannya adalah bagi desa yang besaran dana desa kurang dari 800 juta akan mengalokasikan BLT dana desa senilai maksimal 25%. Bagi desa dengan besaran dana desa dari 800 juta hingga 1,2 miliar akan mengalokasikan BLT dana desa senilai maksimal 30%. Dan bagi desa dengan besaran dana desa lebih dari 1,2 miliar akan mengalokasikan BLT dana desa senilai maksimal 35%. Jadi buat Anda warga desa wajib tahu berapa besaran dana desa yang diterima desa Anda masing-masing. Saya kasih contoh, di desa berkembang maju menerima dana desa senilai 1,1 miliar setiap tahun. Artinya desa tersebut bisa mengalokasikan maksimal 30%, dan jika dinominalkan maka nilainya adalah 330 juta rupiah. Saya lanjutkan, dengan besaran dana desa tersebut, apakah program BLT dapat merata dirasakan oleh setiap warga? Saya rasa tidak. Mari berhitung. Di desa berkembang maju, saya anggap ada 1.000 kepala keluarga. Jika mau ngawur, senilai 330 juta rupiah dari dana desa tersebut kita bagi rata, maka per kepala keluarga akan mendapatkan BLT sejumlah Rp110.000 per bulan selama 3 bulan. Pertanyaannya, apakah ini boleh dilakukan oleh kepala desa? Jawabannya adalah, bagaimana mungkin nominal yang sudah ditentukan dalam aturan akan dirubah? Ini jelas bisa menjadi kasus buat mereka. Saya yakin di masa sekarang ini banyak kepala desa yang merasa serba salah, merasa bingung, dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk warganya. Bagaimana seharusnya? Kita kembali ke nominal. Jika total bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa berjumlah 330 juta rupiah, maka jika dialokasikan sesuai aturan hanya mencakup tidak lebih dari 183 kepala keluarga di desa tersebut. Artinya masih ada 817 kepala keluarga yang tidak mendapatkan program BLT dana desa. Sekarang kita rinci lebih jauh lagi. Penerima BLT
BLT Dana Desa tidak diperkenankan untuk mereka yang sudah menerima PKH dan BPNT. Kita ambil angkanya sejumlah 300 kepala keluarga, maka 517 kepala keluarga belum tersentuh bantuan apapun. Tapi masih ada harapan. Kita anggap di desa itu ada 100 keluarga yang salah satu dari keluarganya berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Saya kira ini bisa dikecualikan. Jadi masih ada 417 kepala keluarga dari 1000 kepala keluarga yang ada di desa berkembang maju tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sebagai warga biasa yang hidup di desa, saya berharap sejumlah 417 kepala keluarga ini bisa diselesaikan program dari pemerintah daerah, baik kabupaten kota atau provinsi. Buat sedulur desa, kalau boleh saya berpendapat, berhentilah berharap, bantu pemerintah dalam pendataan. Usulkan keluarga yang menurut Anda layak menerimanya. Urusan Anda menerima atau tidak, yang terpenting program BLT Dana Desa ini tepat sasaran. Akhir kata, salam berdesa.